Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sholatan tubalighuna biha hajabatikal haram wa syirata qabri nabi kalabdul sholati wassalam. Filutfin wa afiatin wa salamatin wa bukil maram wa lalihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga saja kita senantiasa rajin bersyukur dalam kondisi apapun, alhamdulillah, sehingga nikmat-nikmat yang lain didatangkan, ditambah, tambah banyak, tambah barokah. Amin, Allahumma amin. Baik, di episode kali ini, di pertemuan kali ini kita akan coba bahas mengenai rukun haji. Apa rukun haji? Jadi rukun ini amalan ketika melaksanakan haji yang harus dilakukan, harus ada ketika melaksanakan haji. Beda dengan wajib. Wajib pun seyoganya ada, kalaupun tidak ada bisa dibarter dengan dam kalau wajib. Bisa dibarter, apa itu? Dengan 1 ekor kambing. Ya Allah, dam itu biasanya 1 ekor kambing. Kambing. Kanan kanan kiri. Beda dengan sunnah lagi. Kalau sunnah ya tentu kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak ya tidak berdosa. Nah, rukun haji ini harus ada. Ya Allah, kalau tidak ada tidak sah. Apa rukun haji? Yang pertama yaitu berpakaian ihram. Berpakaian ihram, dan insya Allah ini jamaah ini sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang beli. Kalau perempuan ihramnya putih-putih seluruhnya tertutup kecuali wajah dan kedua belah telapak tangan. Dan ini sudah ngetren beberapa tahun belakangan ini, jangankan mau melaksanakan haji umroh, ketika pengajian ini kegiatan religi ini pakaian putih-putih. Yang biasanya pun kadang-kadang kaos kakinya lupa kaos tangannya. Beda dengan pakaian ihram laki-laki. Ya Allah, pakaian ihram laki-laki itu yaitu hanya 2 helai. Bentuknya mirip handuk, semuanya tentu harus dilepas. Ininya kopiahnya dilepas. Jadi pemirsa, kopiahnya harus dilepas. Jangan kemudian sungkan ya Pak Ustadz full color. Ya siapa mana tambah umur. Pak Ustadz sungkan nih. Barangkali mirip Pak Kabul itu. Ya enggak apa-apa Pak Kabul, enggak usah sungkan. Ya Allah, dilepas kecuali ya arloji enggak apa-apa, tasbih. Semuanya dilepas, termasuk jeroan nih, kaos singlet, kaos oblong, atau kemudian CD-nya yang bawah. Yang 1 helai untuk sarungnya, yang 1 untuk atasannya. Itu kalau pakaian ihram laki-laki. Ya tentu ditambahi sabuk, sebab apa? Ketika hanya dibubet notok, mari ngono rawan ketarik, kesenggol, merono melorot, ya lek putih, lek ireng, dandang mlaku. Sakno sing nonton ini, kasihan matanya ini. Ya tentu sebelum keluar kamar, ini ya tentu kalau di Jeddah ya enggak di kamar ya, kecuali umroh atau gelombang pertama itu di hotel di Medina. Sehingga sebelum keluar kamar dilihat dulu rajin enggak ihramnya tadi, enggak terlalu tinggi juga enggak terlalu bawah. Sebab laki-laki itu auratnya bena suruk warubah, antara dengkul dengan udel. Udel itu apa bahasa Inggris? Bahasa pusar itu, ya Allah. Wong itu kemudian disabui, ya Allah. Disabui boleh putih, boleh. Kesunahnya biasanya putih. Ada juga yang warna hijau, terserah sampean. Yang laki-laki. Perempuan pun juga boleh tambah sabuk. Untuk apa wong perempuannya busana muslimah putih-putih? Iku genjagani naruh uang, entah 1 real, 2 real, 5 real, 5 real, atau tamu tadi tak sangoni 10 realan kali sekian. Ya Allah. Itu diantaranya. Sebab kalau pegang duit, nah ini mumpung ingat, jangan ditaruh di 1 titik. Berapa banyak jamaah haji ini ketika awal di tanah suci nangis ke kamar, ada apa ini? Aduh Pak Ustadz, uang saya hilang. Berapa? 12 juta. Astagfirullahaladzim. Makanya
Jadi jamaah haji, jamaah umroh itu jangan mirip anak kecil ketika lebaran ngalur ngidul untuk duit itu kok Pak Dene pale tamu ini digawe ngalur ngidul. Taruh aja ya hari gini kok. Apalagi di tanah suci bisa pakai ATM. Sudah saya coba itu. Ketika saya beli BP Pos itu saya gesek sama ATM, ternyata ATM saya bisa. Wah, guayane rek BP Pos saya jemput. Iya mereknya jadi terkenal ditutup mereknya. Enggak pemirsa, ya bisa saja dimaknai gaya, tapi bisa juga dimaknai apa? Seorang ustadz itu duduk sarungan ngalor ngidul. Ya Allah, kawan aji ini jadi ini mangan-mangan ngenteni bancaan. Enggak, ya Allah, keren seyogianya gitu. Sehingga muslim tadi betul-betul menggambarkan bahwa apapun yang berbau tanah suci, masjid itu kan perlu dana lebih. Engko lek gak duwe gak iso nyumbang masjid, musola, langgar, ndak bisa haji dan seterusnya. Di siang hari enak juga minum jus alpukat. Ingin batal haji, ingin batal haji ya tentu hubungi Mas Samad. Matur selangkung pemirsa masih setia mendengarkan menyaksikan Mustafa Bisri Sweet. Kita masih bahas mengenai rukun haji. Tadi yang pertama berpakaian ihram, ya Allah. Yang perempuan semuanya tertutup kecuali wajah dan kedua belah telapak tangan. Ada juga ini pakai pakaian ihram karena umroh kemarin ya Allah. Nandukir pesawat mulai dicopoti kesusu. Saya yoganya tetap dipakai bukan hanya ketika melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Ya Allah, busananya tadi muslimah tadi ya Allah. Itu berpakaian ihram ya. Ini yang keren ini biasanya lek laki-laki ini putih. Miris Mas Miming itu lek pakai pakaian ihram katok gandeng itu. Ya Allah, saya lihat itu juga mirip Mas Awan itu. Pernah orang dari Eropa itu putih ngono ya Allah. Miris oleh ering Mas Awan iki ya Allah, putih. Itu pakai pakaian pantes itu ya Allah, pantes itu. Tapi lek yang agak kecil-kecil itu orang-orang Bangladesh itu, iki kok mirip Mas Ges iki sepurane. Mirip Mas Ges, mirip Pak Darmadi. Iki Pak Darmadi juga mirip wong Bangladesh iku, mirip wong Lidah Kulon iku. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua rukun haji yaitu wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Ya Allah, beberapa tahun yang lalu masih ada yang tidak tahu, yang tertipu di pelosok Banyuwangi, di Kalimantan pedalaman. Haji nang alas, haji nang ndukure gunung. Kok ya percaya? Ya tentu di kota-kota besar ini subhanallah informasi sudah umum masyhur, bahkan bukan hanya di elektronik, televisi, di majalah banyak sekali sehingga orang ini pintar-pintar. Sehingga apa? Betul-betul Al-Hajju Arafah, wukuf itu di Arafah ya Allah. Tidak kemudian ya itu tadi di banyak titik kain tuh wukufnya marono mirip persami nang pacet kono ya Allah. Tak angen-angen itu, saya dulu kelas 5 SD numpak truk semenenge nang pacet ya Allah. Di marono dikei tenda. Ternyata oleh Allah ditakdir sekarang setiap tahun tidur di tenda ketika tanggal 8 malam tanggal 10. Kemudian tanggal 9 ya Allah wukuf di Arafah, tanggal 9 malam tanggal 10 pindah lagi ke Musdalifah. Ternyata oleh Allah cilik biyen latihan kemah itu ternyata di tanah suci kanggo. Kemudian tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah secara umum itu di Muaisim di Mina karena Minanya enggak cukup akhirnya di Muaisim, bahkan sekitar 9-10 maktab itu di Musdalifah. Ya Allah, 10 maktab kali 7 kloter 70 kali 450 sekitar 30.000 sekian. Sehingga ngelempar jumrohnya jaraknya 7-8 kilo. Ayo kon yo, ayo kon. Jamaah Jawa bos yo atuh. Jane yo atuh tapi dilakoni gak krasa wong akeh. Ya Allah wong akeh. Makanya yang mau berangkat haji khususnya yang tahun ini entah haji biasa, haji plus atau mau umroh, ini kakinya latihan kan sudah sering saya sampaikan. Sana latihan tawaf, latihan jalan di alun-alun Sidoarjo, putar 7 kali.
Maru ngono sarapan, tamangan pecel ta soto. Ojo kesusu sarapan. Engko sak entuk putaran marono mangan kuarek kan gak sida mlaku apa maneh numpak andong. Pindah lagi ke Masjid Al Akbar Surabaya sana, Taman Surya, pindah lagi di sana Gresik sambil latihan kakinya ini ya Allah, kakinya sebab di antara ibadah itu di tanah suci itu ibadah fisik atau kemudian sana sambil wisata lumpur. Wisata lumpur. Juga sampai nyemplung rek. Munggahe menggah-menggah iku latihan mirip munggahe ke Jabal Rahmah. Ya Allah, kalau ke Jabal Nur jangan, kalau kemudian fisiknya nggak memadai, apalagi ke Jabal Tur. Kalau Jabal Rahmah itu wajar. Mirip kemarin ketika umroh saya, alhamdulillah anak saya 3, yang kelas 1 SMP, 3 SMP, sama kuliah itu sehat. Sehingga seneng ke Jabal Rahmah. Justru Abi ini nang ngisor, Umi Edok nambangin ke atas itu diantaranya. Ini diantara ibadah fisik, haji itu ibadah fisik. Ya Allah, wukuf di Arafah meneng tok sah sudah. Cuma karena rukun terbesar haji itu wukuf di Arafah, seyogianya digunakan sebanyak mungkin untuk berdoa. Doakan untuk dirinya, untuk keluarganya, anak cucunya, teman-temannya. Dongakno muga-muga Pak Kabul rambutnya ndang tukul. Maupun doa-doa yang lain, hajat dunia, hajat akhirat itu diantaranya. Hasyim Asy'ari itu adiknya Sofyatul Ilmi. Ingin batal haji, ya tentu hubungi aja ya Nino Hidayati. Terus pemirsa masih setia mendengarkan, menyaksikan Mustafa Bisri Iswid. Kita masih bahas mengenai rukun haji. Makanya jangan pindah-pindah channel ya Allah. Atau barangkali baru melakukan aktivitas yang lain, ini perhatikan tadi sudah sampaikan kan. Rukun haji yang pertama berpakaian ihram. Sekalipun dari Jawa Tengah tetap pakai ihram, tidak boleh pakai belangkon, kebaya. Ya tentu kalau ndak mau melaksanakan haji boleh berangkatnya, tapi ketika mikot ganti pakai ihram. Rukun haji berikutnya wukuf di Arafah. Ya Allah, kemudian setelah itu pindah ke Muzdalifah, ke Mina itu masih wajib haji. Nah, selesai biasanya tanggal 12 Dzulhijjah, ini ke Mekah, tawaf ifadah. Idik 7 kali. Sa'i 7 kali, odok, sudah selesai, otomatis tahalul sani. Karena tahalul awalnya biasanya setelah lempar jumroh akobah saja, yang merupakan wajib haji, itu cukur, semua larangan sudah boleh dilanggar kecuali satu, hubungan suami istri, ambe anang tendo, mosok sih nang tendo marun hubungan suami istri. Itu tadi, kecuali juga dulu sebelum tahun 2003, sebelum season Tarudud, ini bis ini dari Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ini kadang-kadang nggak ke Mina, entah kesasar, entah macet, akhirnya ke Masjidil Haram, sehingga akhirnya apa? Thawafuddho sa'i, ya tentu langsung kemudian cukur, ya Allah. Beda, ini mirip dengan mukimin yang dilakukan sekarang. Mukimin itu setelah kemudian dari Arafah, Muzdalifah, Mina, ini ada yang langsung tawaf ifadah sa'i. Ya Allah, karena apa? Yang lempar jumroh akobah saja titip konconi, dibagi. Besoknya temannya ganti tawaf ifadah sa'i. Kemudian teman yang satunya kemarin tawaf ifadah sa'i ganti lempar jumroh akobah. Akobahnya kan sudah kemarin, sehingga ula wusto akobah. Sehingga bisa jadi tawaf ifadah dan sa'i ini dilakukan entah itu ketika sebagian besar jamaah itu di Aziziyah, ini biasanya malamnya, paginya, tanggal 10 pagi itu, ya Allah, setelah Idul Fitri, ya Allah. Itu atau kemudian tanggal 10 malam tanggal 11. Sebab apa? Tanggal 12 malam 13 ini biasanya mayoritas yang tadi mabitsnya di Mina, kemudian thawafuddho sa'inya itu tanggal 12 malam tanggal 13, kecuali sakit, kecuali datang bulan atau karena sepuh. Ada jamaah, aduh apa usah nunggu longgare jari rame. Ndak anak, nggak ono longgare, nggak ono longgare keplecok Dari bojo keplecok, kepegelan pemirsa. Ndak ada longgarnya, ya Allah.
Karena apa? Di ruang tamu saya itu kebetulan ada parabola, TV-nya besar itu. Itu saya setel, khususnya Mekah saja, Madinah jarang, kecuali Jumat tak setel Madinah. Ya Allah, jam piro ada yang tawaf pemirsa, lebaran-lebaran ada yang tawaf, lebaran Idul Fitri, ada jamaah ini yang umrah, enggak ini internal Arab Saudi. Karena apa? Oleh kedutaan belum dibuka pemvisaan, sehingga orang-orang Arab Saudi biasanya ketika lebaran ini banyak yang umroh. Kecuali kemudian kemarin seperti Januari sudah mulai, ya Allah, agak longgar itu ketika jam 9 pagi, yang malam hari sudah hajat, tasbih, tahajud, termasuk tawaf sunnah, ini setelah subuh, kebelet pipit, atau kemudian lapar, luwe. Ya Allah, seperti saya luwe ini makannya baru 1 kali tadi 5:30 pagi. Tapi alhamdulillah tetap lemu. Jadi bojo salah gak gelemangan dhisik. Ya Allah, ngantuk sehingga sekitar jam 8-9 pagi saya lihat pagi hari itu biasanya agak longgar karena jamaah umroh tadi pulang lapar. Bang khususnya itu kasihan kalau enggak dikasih jatah itu. Tapi secara umum tawaf ini enggak ada sepinya, ada jamaah mau nyembah Hajar Aswad kapan Abah Ustadz? Longgar nyembah Hajar Aswad tanggal 9 Dzulhijjah. Oh gitu ya. Ana sing cerdas. Lah 9 Dzulhijjah saya nyium malah gak wukuf nang Arafah. Itu diantaranya, baru kemudian cukur setelah melaksanakan akobah saja atau taifado sa'i ketika tidak mampir ke Mina baru selanjutnya berikut. Yang jelas tertib yaitu tidak boleh sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh taifado dulu baru kemudian wukuf, urut-urutannya tertib. Itu ya, ada 6: berpakaian ihram, wukuf di Arafah, taifado, sa'i, cukur, tertib. Pak Darmadi itu temannya Mbak Anjung Purbawi. Ingin badal haji, hubungi Mas Miming, wis bapak gak pas gak apa-apa wis. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Ya Allah, sebelum kita tutup dengan doa, ya kita sampaikan info haji dan umroh. Lek umroh pemirsa, ini banyak yang telepon, itu setahun sekali, nanti aja Januari, Februari. Sebab kalau setiap bulan umroh, awak itu di samping kesel, gak teping-teping, semburat jadwalnya randone teping. Ya setahun sekali lah, insya Allah nanti Januari, Februari. Lek haji, daftar sekarang 2027. Nah, itu 6,5 juta, itu ditindaklanjuti, running tag mubeng terus rere. Saya melekes action. Kalau enggak buka rekening 500 enggak apa-apa. Kecuali Onda Plus itu 2018. Nah, kebetulan yang pelunasan ini bulan Mei ini insya Allah turun $90. Sehingga ONH tahun ini udah biasa 3.619 US dollar. Contoh seandainya dolarnya 9.800, tahun kali 3.619 itu 35.466.200 rupiah. ONH Plus tempo hari sudah pelunasan. Nah, itu kemudian yang Departemen Agama Surabaya atau Kementerian Agama Surabaya Perdimnya atau Pasporing sudah mulai tempo hari itu istri itu dengan anak buah sudah ngurus itu, kecuali non Surabaya entah Sidoarjo dan sebagainya. Sekalipun Sidoarjo kemarin juga sudah, terima kasih Sidoarjo sudah, sehingga jamaah yang dari Sidoarjo atau non Surabaya ini sebagian tenang karena sudah pasporing itu tadi. Kalau ke bank pelunasan jangan lupa di atas jam 11 nunggu krusnya dari BI. Saran saya justru setelah dohor, sholat dulu, makan dulu, pipis dulu biar tenang, ke bank bawa asli nomor porsi, asli SPPH, buku tabungan haji, KTP asli, foto 3x4 5 lembar, materai 6.000, sama uang kekurangannya kalau belum 35, sama uang 2.000 untuk parkir. Atau kemudian 3.000 untuk es degan. Wingi 3.000 sih ani, durung mundhak iku. Ya lek es teh ya gak apa-apa lah, 1.500 2.000. Bukti pelunasan kemudian diserahkan ke KBA-nya, lingkut KBA sampean. Atau kemudian kalau mandiri dimasukkan ke Depak.
Jangan lupa ke puskesmas lekas ngurus kesehatan, bawa hasil lab. Karena toh hasil lab nanti berlaku 3 bulan. Nah, usia di atas 40 tahun berdasarkan Kemenkes tahun 2000 harus general check up, harus sabar. Ya semoga saja ya kita semuanya diberi kekuatan lahir batin, pelaksanaan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita tutup dengan doa, semoga saja hajat kita semuanya, hajat dunia akhirat secepatnya dikabuli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin naimin, hamdan ya mawayukafi masyidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagil jalan garitin musarik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yang fauna wazidna ulumang tangathira warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan wa syifaa min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika nar ya wa man yuqrabbina min kulli nafilin aw malin. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina bondo dunya hasanah, bondo dunya hasanah, bondo dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar abrar ya aziz ya ghafar ya rahman bi Muhammad sallallahu subhana rabbil izzati yasifun wa salamun alhamdulillah. Pemirsa, sekian dan demikian, mohon maaf barangkali ada kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan. Cepat ambil telepon, hubungi telepon di bawah ini, pesawat Thayyibah Tenggi Selamat 3B nomor 48 Surabaya. Afan, syukron, ilaliko, beli taufik, beli daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy, Mas Miming, Dang Pipis.